Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk like and subscribe dan ikuti juga akun media sosial GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Bisa juga disalurkan ke ketua komsel masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali berkumpul walaupun di masing-masing rumah. Tapi saat ini kita mau memberikan senyum terbaiknya buat keluarga kita dulu. Kita mau berikan senyum termanis kita. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita menerima sukacita yang baru, kita menerima kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang baru, kekuatan yang baru yang telah Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Nafas yang kembali Engkau berikan bagi setiap kami. Kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Engkau kembali melayakkan setiap kami. Menguduskan setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Agar apa yang kami berikan kepadamu berkenan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Kami buka hati. Haleluya Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
setiap Tuhan untuk masuk ke dalam puji-pujian kami. Bertahtalah Bapa di atas setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak pernah kami ragu akan kesetiaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menopang setiap kehidupan kita. Haleluya. Yesus. Katakan tak pernah ku ragu. Tuhan, sebentar kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Biar Bapa yang menuntun setiap langkah kita. Haleluya Yesus. Hamba
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur hormat kemuliaan hanya bagimu di tempat maha tinggi. Kau Bapa yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan hasil pekerjaan tangannya. Allah yang kasih kuasa kemurahan dan anugerahnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur pagi hari ini, Kau masih beri kepada kami kesempatan Tuhan, untuk kami bersama-sama jemaat yang lain bersekutu. Kami akan menguduskan hari ini bagi Tuhan, karena kami tahu 6 hari lamanya Engkau sudah jaga, pelihara, lindung kami, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami tahu kami boleh hidup sampai hari ini karena kasih-Mu. Kami tahu kami boleh hidup sampai hari ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mau berjumpa dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam firman ada jawaban. Di dalam firman kami menemukan kekuatan. Bahkan kami mendapatkan kekuatan yang baru. Urapi firman-Mu sebentar yang akan kami baca dan renungkan Tuhan. Supaya lewat kebenaran firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi mulut lidah bibir hamba-Mu. Urapi kebenaran firman-Mu. Bahkan kuasai seluruh hati dan kehidupan kami. Baik kami yang ada di sini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Yang saat ini pun mereka mengikuti acara ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami mau tolak setiap roh jahat, roh setan iblis. Penguasa-penguasa di udara yang akan mengganggu konsentrasi kami di saat kami ingin bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami mau tolak, kami mau patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mengundang Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Ada di tengah-tengah kami untuk melawat kami. Supaya kami pagi hari ini benar-benar menjadi orang yang berkemenangan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami masih di bulan Agustus masih berada atau kami masih di dalam tema besar yaitu mewartakan Tuhan di tengah lingkungan. Judul khotbah saya pagi hari ini, loyal dan rela berkorban. Yang kita ambil di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ia Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka.
Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak-anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu. Minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca kisah Rut, ya, kita melihat bahwa Rut ini di dalam Alkitab, ya, dia termasuk di dalam silsilah Yesus Kristus. Itu kita bisa baca di dalam Matius 1 ayat 1 sampai dengan ke-16. Itu kita bisa juga melihat di dalam ayatnya yang ke-5 atau 6. Ya. Jadi artinya di sini kita lihat Rut menjadi wanita yang terhormat yang dipilih oleh Tuhan. Luar biasa saudara. Kalau kita melihat ada seseorang atau siapa saja masuk di dalam satu silsilah atau keturunan daripada orang-orang yang berpengaruh atau orang-orang yang luar biasa, kita akan melihat akan ada imbasnya, ya. Secara latar belakang saudaraku, Rut ini berasal dari suku Moab, ya. Suku yang sesungguhnya dikutuk oleh Tuhan karena lahir dari hubungan terlarang antara Lot dan kedua putrinya. Saudaraku, luar biasa. Dikatakan bahwa Rut ini keturunannya dikutuk oleh Tuhan karena satu pelanggaran yang sudah dilakukan, ya, yang luar biasa. Ya, kalau dilihat kejahatan itu. Dari hubungan Lot dengan putri pertamanya lahirlah suku Moab. Sedangkan dari putrinya yang satu lagi
lahir suku Amon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Rut menikah dengan anak laki-laki Naomi dan Elimelek, yaitu Mahlon. Ya. Yang artinya, Mahlon ini punya arti kecil, mungil. Nah, sedangkan anak Naomi yang lainnya itu Kilion, ini punya arti juga. Ya. Dia punya arti anak yang tidak sehat atau menyandang kebutuhan khusus. Ya, mungkin dia punya cacat, dia mungkin ada sesuatu yang terjadi atas hidupnya. Dan dia ini menikah dengan Orpa. Ya, saudaraku, setelah kurang lebih 10 tahun berjalan, kedua anak Naomi ini pun meninggal. Aduh, luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan ya, anak laki-laki ya. Pasti setiap orang menginginkan punya keturunan anak laki-laki. Ya. Dan kita melihat sini bukan hanya satu yang meninggal, tapi dua-duanya. Ya, meninggal lagi anak dua-duanya. Nah, akhirnya tinggallah Naomi hidup bersama kedua menantunya. Ya. Karena pada kisah ini Elimelek suami Naomi pun sudah meninggal. Jadi benar-benar mereka tinggal bertiga. Naomi, Rut, dan Orpa. Karena itu Naomi meminta kepada kedua menantunya agar mereka pulang atau kembali ke daerah asalnya. Itu kita baca di dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, yaitu kepada Mahlon dan Kilion dan kepadaku. Luar biasa, ya. Tuhan itu luar biasa. Melihat betapa Rut ini dia tidak mau. Karena dia berpikir bagaimana dia tidak akan mungkin kawin lagi lalu menunggu sekian lama. Ya kalau nanti yang dilahirkan laki-laki. Kalau nanti yang dilahirkan perempuan, kasihan amat gitu ya. Tapi kita melihat kedua menantunya ini menolak ya untuk pergi. Ya. Karena Rut itu, Naomi itu biar bagaimana dia pasti dia berpikir dia kepingin kedua menantunya itu pergi dan mungkin akan satu saat akan menemukan suami yang lain, orang lain mungkin. Karena dia tidak akan mungkin kan keinginan orang tua itu supaya kedua menantunya itu berbahagia dengan kehidupannya yang baru. Ya, tapi kita melihat kedua menantunya itu menolak, bahkan nggak mau pergi. Nah, tetapi belakangan kita melihat bahwa Orpa ternyata luluh juga hatinya, ya, karena mungkin dia pikir kasihan juga mertuaku ini. Dia berpikir dia menyuruh aku pergi bolak-balik. Ya, akhirnya luluh juga hati Orpa sehingga ia akhirnya berpamitan untuk kembali ke daerah asalnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus. Tapi kita melihat di sini sementara hati Rut tetap berpaut pada mertuanya. Meski kita melihat 3 kali Rut ditantang oleh Naomi untuk kembali ke daerah asalnya. Tapi dia tidak mau. Rut bersikeras untuk tetap tinggal bersama Naomi. Sekalipun kondisi sangat tidak berpihak, tetapi Rut tetap setia dan mengasihi mertuanya. Ia rela tinggal dimanapun Naomi tinggal untuk memulai kehidupan barunya bersama dengan Naomi. Saudaraku, kita melihat memang jarang kita temui ya menantu yang begitu setia kepada mertua. Ya, kalau hari-hari ini kita sering mendengar bahwa sering terjadi ya ketidakcocokan antara mertua dan menantu, ya. Tapi kita melihat di sini lain. Kita melihat bagaimana Rut tetap bersikeras untuk mengikuti Naomi. Kesetiaan Rut ini tidak berubah
meskipun di tengah masalah. Kita kadang-kadang melihat yang kita jumpai hari-hari ini. Ketika kita dalam posisi, dalam zona nyaman. Masih dalam keadaan yang enak, yang segala sesuatu yang serba bisa kita nikmati. Ya, kita bisa merasakan puji Tuhan. Tapi ketika suasana sudah berbeda. Ya, ketika kita diperhadapkan pada situasi yang kurang nyaman atau tidak enak. Biasanya, kebanyakan, berarti tidak selamanya, tidak semua. Kebiasaan pasti ikut berbeda juga pemikiran. Ya, pemikiran kita atau pemikiran orang-orang yang menghadapi masalah. Mereka bisa berubah dalam seketika. Yang tadinya senang akhirnya sudah saya tak berangkat juga, ya. Tapi kita melihat betapa Rut, walaupun dia dalam situasi yang tidak membuat dia dalam situasi dia melihat dia harus kehilangan suaminya, tapi kita melihat dia tetap berpaut kepada mertuanya. Ya. Hidup Rut diberkati karena ia seorang yang setia, taat, dan punya karakter yang disukai oleh Tuhan. Nah, itu kita melihat. Bukan berarti saya katakan bahwa Orpa itu tidak baik. Dia masing-masing menantu punya karakter yang berbeda. Mungkin dia baik dalam sisi yang ini dan yang Rut dalam sisi yang ini. Ya. Rut adalah seorang Moab yang sebenarnya hampir tidak mungkin masuk di dalam silsilah garis keturunan hingga kelahiran Tuhan. Kita melihat di dalam Matius tadi kita baca bahwa dia salah satu. Rut termasuk salah satu yang termasuk di dalam keturunan, garis keturunan daripada Yesus Kristus. Ya. Kita melihat di sini bahwa Elimelek dan Naomi yang adalah mertua Rut, mereka adalah orang Bethlehem Yehuda. Kita melihat juga bahwa Elimelek ini punya arti. Nama Elimelek ini berarti pemimpin dalam keluarga. Itu arti Elimelek. Sedangkan Naomi punya arti wanita yang sangat menarik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita akan belajar dari kehidupan seorang Rut. Soal dia loyal dan rela berkorban. Nah, apa saja kira-kira teladan yang bisa kita lihat dari kehidupan seorang Rut? Yang pertama, tetap setia. Ya, Rut tetap setia. Di dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-5 dan ke-16. Meskipun Rut adalah seorang perempuan Moab, namun ia menunjukkan kesetiaan untuk tetap menyembah Allah Israel. Meskipun suami sudah meninggal. Ya. Kita kadang-kadang bisa temui hari-hari ini. Ketika menikah dengan, ada orang menikah dengan suaminya dan dia harus, karena menikah dengan suaminya yang Nasrani, lalu karena dia dari seberang ikut menjadi Nasrani. Tetapi ketika suaminya meninggal, apa yang terjadi? Akhirnya dia kembali lagi. Karena dia pikir sudah gak ada lagi orang yang bisa menuntun aku, membimbing aku. Gitu ya. Kita melihat. Tapi kita melihat di sini Rut tidak seperti itu. Rut tetap setia. Situasi dan kondisi bisa mengubah kesetiaan seseorang. Saya katakan tadi di depan. Apalagi kalau keadaannya itu menjadi keadaan yang tidak baik. Tetapi Rut tetap setia kepada Allahnya. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini bukan hal yang mudah. Kesetiaan itu bukan hal yang mudah. Ya. Mungkin mudah untuk diucapkan, tetapi pada prakteknya sulit untuk dilakukan. Ya. Ayat kelima kita baca, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, hingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Tapi kata Rut, ayat 16, janganlah desak aku meninggalkan engkau.
Luar biasa. Luar biasa Rut ini. Jangan desak aku katanya untuk meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku katanya. Wah, luar biasa. Ini dibuktikan oleh Rut bahwa ia tetap setia kepada Allah dengan dalam keadaan yang pahit dan tidak sesuai yang dia harapkan. Oleh karena itu, setialah dengan apa yang Tuhan percayakan atau berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang setia pasti mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Itu setia dalam hal apa aja sih? Pertama, banyak hal kesetiaan itu yang dituntut dari kita. Dituntut daripada anak-anak Tuhan. Dituntut daripada hamba-hamba Tuhan. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Pertama, setia dengan pasangan kita. Setia dengan pekerjaan atau bisnis yang Tuhan berikan. Setia dengan organisasi dan pelayanan kita. Bahkan setia di dalam perkara sekecil apapun. Wah, kesetiaan ini luar biasa, saudara. Ya. Itu poin pertama, Rut tetap setia. Yang kedua, kita melihat Rut tetap rela berkorban. Di dalam Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rut ini punya inisiatif atau dia berinisiatif untuk memungut jelai-jelai gandum yang jatuh pada saat penuaian. Itu pada waktu itu banyak mereka sedang menuai dan ada jelai-jelai gandum yang jatuh, ya. Padahal pada waktu itu di Israel ada peraturan agar berkas-berkas gandum yang jatuh itu ya sudah jatuh aja, dibiarkan aja. Tidak boleh diambil, ya. Tidak boleh dipungut lagi. Itu ada peraturan pada waktu itu. Karena jelai atau gandum yang jatuh itu akan diperuntukkan bagi mereka yang kekurangan. Mungkin satu saat ketika mereka sudah memetik jelai-jelai gandum, mereka pulang, mungkin datang orang-orang yang berkekurangan, mereka akan memetik bulir-bulir yang jatuh itu. Itu peraturan yang berlaku pada waktu itu. Jadi gandum yang jatuh tidak boleh dipungut lagi. Karena itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berkekurangan. Nah, kita melihat di sini bagaimana Rut. Karena pengorbanannya itu Rut mendapat belas kasihan dari Boas. Karena apa kita melihat Rut itu tidak berhenti bekerja mulai dari memungut. Dilihat oleh teman-teman perempuannya pada waktu memungut jelai itu. Dilihat betapa Rut ini tidak berhenti. Terus dia bekerja dengan giat dan semangat. Nah, makanya dikatakan dia mendapatkan belas kasihan dari Boas. Sekarang kita mau melihat siapakah Boas. Boas adalah seorang sanak keluarga Naomi dari pihak suaminya. Jadi suaminya Naomi ini punya sanak keluarga yang bernama Boas. Ya, di dalam Rut 2 ayat 1. Pada saat itu Rut memungut jelai di tanah milik Boas. Ya, dan yang berasal dari kaum Elimelek. Ya, pada waktu itu. Jadi pada waktu mereka sedang memungut gandum ternyata Naomi atau Rut itu memungut di ladang atau tanah yang dimiliki oleh Boas. Jadi bagaimana Boas melihat sendiri atau dia cerita, dia tanya kepada perempuan-perempuan yang lain pada waktu itu, siapa itu? Oh, itu dari Rut, dari keturunan Moab. Dia bekerja dengan rajin. Makanya dikatakan bahwa Rut mendapatkan belas kasihan dari Boas. Saudaraku, sampai dimanapun Tuhan memimpin kita naik,
tetaplah bersikap rendah hati dan memiliki kerelaan berkorban. Makanya Tuhan mau status kita seperti apa, kita pada kedudukan seperti apa, setinggi apapun yang Tuhan tuntut, kita harus rendah hati, setia dan rendah hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat poin yang ketiga. Bagaimana? Tetap dalam rencana Tuhan. Kita membaca di dalam kitab Rut pasal yang keempat ayat 14 sampai ke 17. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah dari Daud. Kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari Rut seorang perempuan Moab, Tuhan bisa melahirkan Obed yang menurunkan Isai, yang adalah ayahnya Daud. Kita melihat sikap loyal dan rela berkorban yang ditunjukkan Rut membawanya ke dalam aliran kehendak dan rencana Tuhan. Luar biasa. Rendah hati, setia itu sangat disukai. Sikap yang sangat disukai oleh Tuhan. Sikap loyal dan rela berkorban atau punya belas kasihan juga dapat kita lihat dari seorang Samaria yang menolong musafir yang habis dijarah. Seperti ada di dalam ayat firman Tuhan. Dijarah habis-habisan. Dia hampir mati. Dikatakan mati tapi tidak dikatakan hidup walaupun dia setengah mati. Berarti setengah mati itu antara hidup dan mati. Ya. Bagaimana seorang Samaria menolong musafir yang habis dijarah. Kita melihat lagi contoh yang lain. Ribka, ya, yang memberi minum unta utusan Yakub hingga kenyang. Ya. Kita melihat luar biasa, pengorbanan, loyal, ya, rela berkorban. Ya. Oleh sebab itu bekerjalah dengan excellent dan bersikap loyal dan rela berkorban. Kita harus ada harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang baik. Ya. Jangan pelit dalam hal berbagi. Berbagi apa? Berbagi ilmu. Dan berbagi juga pengalaman kita. Kita gak boleh pelit. Apa yang kita rasakan kita bagikan kepada orang. Apa yang kita dapat dari Tuhan cuma-cuma kita berikan kepada orang lain dengan cuma-cuma. Mari kita meningkatkan kualitas hidup kita. Karena apa? Karena hal seperti ini yang betul-betul dilihat oleh Tuhan. Dan akibatnya inilah akan membuat Tuhan kagum. Ya. Saya bersyukur kalau seluruh jemaat GBI Sungai Besar bisa melakukan hal seperti ini. Dan Tuhan akan melihat. Dan Tuhan kagum akan perbuatan-perbuatan kita. Berkat itu pasti mengikuti kita. Saudara jangan usah pernah khawatir. Waduh hari ini aku makan apa? Aduh bagaimana aku harus bayar ini, bayar itu dan segala. Kita gak perlu khawatir. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan menganugerahkan kita perkara yang besar. Apa yang tidak kita pernah pikir, kita tidak merasakan, Allah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu berkat itu pasti mengikuti kita. Jika hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, saudaraku kadang-kadang mungkin kita memerlukan sesuatu. Kita perlu biaya. Tapi kita melihat ada orang datang dan mereka lebih memerlukan untuk kehidupan mereka. Walaupun di satu sisi kita memerlukan itu. Tapi kita melihat ketika kita mau berbagi. Ketika kita punya belas kasihan kepada orang lain. Percaya apa yang kita tabur.
kita pasti akan tuai. Kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Oleh sebab itu, belajarlah untuk taat mengerjakan bagian kita. Dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, hamba bersyukur, berterima kasih. Hamba selesai berbicara. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus mengartikan itu dalam hati dan kehidupan kami. Supaya setiap firman yang kami dengar pagi hari ini boleh mendapat tempat di dalam hati dan kehidupan kami. Terlebih kami boleh belajar dengan setia melakukan. Kami menyadari penuh Tuhan. Dengan kekuatan sendiri kami tidak akan pernah mampu melakukan kebenaran firman. Tapi kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami. Memampukan kami untuk dapat mengerjakan. Dapat melakukan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu, remakan firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berdoa juga bagi jemaat yang lain di rumah yang saat ini mereka mengikuti atau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sama boleh tertanam dalam hati mereka. Tertanam dalam hati kami semua untuk kami semakin hari semakin giat, semakin hari semakin bersemangat di dalam pengiringan kami akan Engkau. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sungguh tidak bersahabat dengan kami saat ini. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Tuhan punya cara untuk memberikan kami jalan keluar untuk kami mampu melewati apa yang sedang kami hadapi. Apa yang sedang bangsa ini hadapi. Apa yang sedang dunia ini hadapi hari-hari ini Tuhan. Tolong kami Bapa. Tolong kami Yesus. Teguhkan iman percaya kami. Teguhkan roh. Teguhkan iman percaya kami untuk selalu setia kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi jemaat-Mu GBI Sungai Besar. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada saudara-saudara kami, ada jemaat-Mu yang mengalami sakit. Tuhan Engkau lawat mereka. Jamah mereka, sembuhkan mereka oleh kuasa bilur-Mu. Agar lewat bilur-bilur-Mu, kesembuhan menjadi bagian mereka. Yang susah Engkau hiburkan. Yang dalam pergumulan Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Berikan kepada mereka kekuatan, peneguhan dan jalan keluar untuk mereka dapat melewati masalah dan pergumulan ini bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu sesuatu yang terjadi, masalah persoalan hidup yang terjadi membuat kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau. Membuat kami melihat bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong kami yang sanggup dan mampu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siang hari ini juga kami berdoa. Bagi Tuhan kalau kami melihat hari-hari ini, banyak korban berjatuhan karena corona ini Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya. Kami hanya dapat berdoa Tuhan. Memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Jangan biarkan suasana seperti ini, situasi seperti ini terus melanda negeri kami, kota kami yang kami kasih. Tuhan, Engkau pasti sanggup dan mampu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya dengan iman bahwa satu saat badai ini akan berlalu dari bumi tercinta kita. Berdoa juga Tuhan bagi seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di kota Banjarbaru. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang hari-hari ini mereka terus giat dalam syafaat-syafaat mereka untuk kota dan bangsa ini. Supaya kota dan bangsa ini selalu dilawat oleh Tuhan. Selalu diberkati oleh Tuhan. Agar lewat tugas-tugas kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Banjarbaru dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa siang hari ini bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena korban COVID. Tuhan, Engkau menjadi kekuatan mereka. Engkau hiburkan mereka. Engkau berikan peneguhan kepada mereka.
supaya mereka bisa melalui situasi kesusahan ini dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi para medis, berdoa bagi para dokter yang mereka bertugas di garis depan untuk memutus mata rantai COVID-19. Tuhan, bagian kami hanya berdoa bagi mereka. Untuk Tuhan proteksi mereka dengan cara-Mu yang dahsyat. Supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya satu saat korban-korban tidak akan ada lagi yang berjatuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh pimpinan mulai dari pimpinan tertinggi pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Engkau juga memberkati mereka. Biar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Karena kami tahu dengan kekuatan mereka, mereka tidak pernah akan mampu. Tapi bersama Tuhan mereka akan cakap melakukannya Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga bagi hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu di gereja ini yang menopang pekerjaan hambamu Tuhan. Hamba tidak dapat berkata apa-apa. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Berkati mereka semua. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka. Engkau berkati Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Ikat kami terus dalam tali kasih-Mu Tuhan. Agar lewat kasih-Mu kami dapat menjalankan tugas kami. Supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami juga berdoa dalam nama Yesus. Bagi para donatur-donatur yang setia membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang kami tidak akan sebut namanya satu persatu. Tapi kami tahu Tuhan. Engkau melihat hati mereka yang tulus. Untuk terus menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka. Kami tahu berkat Abraham, Ishak, Yakub akan tercurah atas mereka. Karena apa yang mereka tabur itulah akan mereka tuai. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk tim multimedia yang dengan setia mendukung pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Kehidupan mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Masih banyak akan kami pinta dan pohon kepadamu. Tapi kami terlalu yakin sebelum semua itu keluar dari mulut lidah bibir kami, Engkau sudah mengetahuinya. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.